Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 5, yang beranggotakan, yang pertama ada Anissa Khairiyah, kemudian Rima Fatimah, yang ketiga Lilis Setiarini, yang keempat Esa Melia Nuriski, dan yang terakhir saya sendiri, yaitu Dwi Rahayu. Kami dari kelas IPA A, yang akan membahas mengenai lensa dan pembiasan. Untuk konteks kalimatnya, untuk konteks pembahasannya, itu ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian lensa, yang kedua jenis-jenis lensa, yang ketiga pembiasan cahaya, yang keempat pembiasan pada lensa, yang kelima penerapan pembiasan. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian lensa. Lensa merupakan suatu benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Nah, bidang lengkung ini yang membatasi lensa ada dua bentuk, yaitu bola dan silindris. Lensa yang berbentuk bola merupakan lensa yang melengkung ke segala arah dan memusatkan cahaya dari sumber yang jauh ke satu titik. Sedangkan untuk lensa yang berbentuk silindris merupakan lensa yang bersifat memusatkan cahaya dari sumber titik yang jauh pada satu garis, seperti itu. Kemudian jenis-jenis lensa, yang pertama ada lensa cembung atau lensa positif. Nah, lensa cembung merupakan lensa yang bersifat mengumpulkan atau konvergen, mengumpulkan sinar yang dibiaskan. Bentuk dari lensa cembung adalah bagian tengah yang lebih tebal dibandingkan pada bagian tepinya. Nah, di sini ada macam-macam lensa cembung. Yang pertama adalah lensa cembung rangkap atau bikonkaf. Kemudian ada lensa datar, dan yang ketiga lensa cembung cekung. Untuk lensa ini yang cembung datar disebut plane convex, sedangkan untuk lensa cembung cekung ini disebut concave convex. Yang kedua ada lensa cekung atau lensa negatif. Lensa cekung merupakan lensa yang bersifat memancarkan atau divergen sinar yang dibiaskan. Nah, bentuk dari lensa cekung ini adalah bagian tengah yang lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepinya. Nah, di mana terdapat 3 jenis, yaitu ada lensa cekung rangkap atau bikonkaf. Yang kedua ada lensa cekung datar, yaitu plane concave, dan yang ketiga lensa cekung cembung atau convex concave. Nah, untuk bagian-bagian lensa, itu yang pertama ada sumbu utama, yakni garis yang menghubungkan pusat kedua benda yang membentuk permukaan lensa. Yang kedua ada sumbu lensa, yaitu sumbu yang memisahkan dua bagian lensa dan melewati pusat optik. Nah, untuk titik pusat optik itu merupakan titik yang ada pada lensa di mana suatu sinar yang melewati tidak akan dibiaskan. Kemudian ada titik fokus. Ini titik pada sumbu utama di mana sinar datang sejajar akan dikumpulkan atau seolah-olah disebarkan. Yang terakhir ada jarak fokus, yaitu jarak antara titik fokus dengan titik pusat optik. Nah, kemudian ada pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya atau refraksi adalah suatu peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena ada perbedaan medium. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur indeks bias adalah refraktometer. Sifat dari pembiasan, menurut hukum Snellius yang berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Perbandingan proyeksi antara sinar datang dan sinar bias itu sama panjangnya pada bidang batas antara dua zat bening. Bening selalu merupakan bilangan tetap. Nah, jadi perbandingan proyeksinya itu bilangannya tetap, seperti itu. Nah, perbandingan tetap ini yang disebut dengan indeks bias antara kedua zat tersebut. Kemudian indeks bias sesuai suatu medium.
Nah, indeks bias pada medium didefinisikan sebagai perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium, di mana ada rumusan yaitu N sama dengan C per Vp. Keterangannya, N itu indeks bias, sedangkan C kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Di sini udah diketahui atau udah ada ketetapannya yaitu 299,792,456 meter per detik. Untuk Vp itu atau VP ini itu cepat rambat cahaya pada suatu medium, indeks bias tidak pernah lebih kecil dari 1 atau N lebih dari sama dengan 1, seperti itu. Kemudian ada pembiasan pada lensa. Yang pertama ada pembentukan cahaya pada lensa cembung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Nah, ini sinar datang, sebentar. Saya cari untuk itunya dulu. Oh, nggak ada ya. Nah, intinya sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Jadi, sinar yang datang ini langsung dibiaskan ke titik fokus. Ya, langsung dibiaskan ke titik fokus ini. Kemudian sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini ya, yang kedua, yang untuk A itu yang nomor 1, sinar datang lalu dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua itu ada sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini. Jadi dari sinar datang langsung ke titik fokus, kemudian dibiaskan sejajar ya. Kemudian ada sinar melalui titik pusat optik diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Nah, ini ya. Kita dari bawah ini terus langsung lurus ke titik pusat ini tanpa melakukan pembiasan. Jadi lurus straight gitu. Oke, selanjutnya pembentukan bayangan pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dalam titik fokus. Nah, ini sinar datang sejajar sumbu utama. Kemudian dibiaskan ke titik fokus ini ya, yang pertama. Kemudian sinar datang menuju titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini seperti tadi, datang dari titik fokus lalu disejajarkan. Kemudian sinar melalui titik pusat optik diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Nah, jadi dari sini seperti yang tadi yang pembentukan yang pertama itu yaitu pada pembentukan bayangan lensa cekung juga seperti itu, yaitu dari ada cahaya yang datang melalui titik pusat itu tidak dibiaskan sehingga lurus tanpa mengalami pembiasan. Kemudian penerapan pembiasan dalam kehidupan sehari-hari itu pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam air. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah praktek dulu waktu SMP atau SD ya. Kemudian air laut yang terlihat dangkal. Nah, kita biasanya kalau misalnya ke laut atau ke kolam renang itu pasti kalau dari kejauhan itu terlihat dangkal atau kalau dari atas itu kelihatan dangkal. Sedangkan pada realitanya kalau air laut, kolam renang itu dalam gitu. Nah, terus selanjutnya ada pembiasan pada lensa. Ini yang biasa digunakan pada lensa-lensa pada umumnya ya. Oke, mungkin hanya sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.